Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar independent dan dependent clause. Kalian pernah dengar istilah independent dan dependent clause sebelumnya? Apa ya perbedaan di antara dua istilah tersebut? Sebelum kita mengetahui perbedaan di antara keduanya, mari kita lihat lagi apa arti kata dari clause. Clause atau klausa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang mengandung subjek dan verb yang berkaitan. Contoh clause adalah I eat rice. They go to the zoo. We will be a teacher. They have much money. Subjek pada kalimat ini adalah I, they, we, dan they. Sedangkan verbnya adalah eat, go, will, dan have. Clause ada dua jenis, independent clause dan dependent clause. Independent clause dapat disebut juga dengan kalimat lengkap karena sudah mempunyai subjek dan verb yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat. Sedangkan dependent clause merupakan kalimat yang tidak lengkap. Klausa dependent biasanya diawali dengan subordinate conjunction, kemudian subjek dan verb. Perhatikan kalimat ini. I didn't want to eat that junk food because it was too bad for health. Satuan terkecil pada kalimat ini adalah kata, seperti kata I, didn't, want, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menemukan kelompok kata yang lebih besar, yaitu frasa, seperti didn't want to eat that junk food, too bad for health, too bad for health. Untuk penamaan frasa didasarkan pada kata inti pada kelompok kata tersebut. Misalnya, didn't want to eat. Ini diawali oleh auxiliary verb negatif, kemudian ordinary verb want, dan diikuti to eat. Kelompok ini disebut verb phrase. Karena inti kata dari kelompok ini adalah verb. Kemudian that junk food. Kata inti dari frasa ini adalah food, kata benda. Ia disebut noun phrase. Lalu kata too bad. Kata inti dari frasa ini adalah bad atau kata yang termasuk kata sifat. Maka sebutannya adalah adjective phrase. Untuk frasa for health, ia disebut prepositional phrase karena diawali oleh preposisi dan diikuti noun. Selanjutnya, gabungan dari too bad for health posisinya sebagai noun. Karenanya gabungan frasa ini disebut noun phrase. Unit yang lebih besar dari frasa adalah clause. Pada kalimat ini terdapat dua clause. Pertama, independent clause atau main clause. Di bahasa Indonesia kita sebut sebagai induk kalimat. Disebut induk kalimat karena jika klausa because it was too bad dihilangkan menjadi I didn't want to eat that junk food, ia masih bisa dimengerti. Lain halnya dengan klausa yang kedua. Klausa ini adalah dependent clause atau disebut subordinate clause atau disebut anak kalimat dalam bahasa Indonesia. Bila clause I didn't want to eat that junk food dihilangkan, si dependent clause tidak dapat dimengerti maksudnya dan akan menimbulkan pertanyaan, lalu apa? Oleh karenanya, subclause tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Nah, gabungan dari dua klausa ini disebut sentence. Jadi, sentence dan klausa sama-sama terdiri dari subjek dan verb. Namun, sentence bisa saja terdiri dari lebih dari satu klausa. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa phrase adalah sekelompok kata yang tidak terdiri dari struktur subjek dan verb. Clause sekelompok kata yang terdiri dari struktur subjek dan verb. Sedangkan sentence kelompok kata yang di dalamnya terdapat paling tidak satu subjek dan satu verb serta memiliki makna yang utuh. Selanjutnya mari kita bahas simple sentence atau kalimat sederhana. Apa itu simple sentence? Simple sentence adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu main clause. Pola dasar dari simple sentence adalah subject plus verb. Perhatikan contoh berikut. The Harry Potter movie series were international hits.
Pada kalimat ini subjeknya adalah The Harry Potter movie series. Dan verbnya adalah were. Selain pola subjek dan verb, simple sentence memiliki variasi pola yang lain. Misalnya, young people and adult enjoyed them. Young people dan adult sama-sama berposisi sebagai subjek. Dan enjoy adalah verb. Jadi pola kalimat ini adalah subjek, subjek, verb. Kemudian pola yang lain, the movie entertained and thrilled audience everywhere. Pola kalimat ini adalah subjek, verb, verb. Pola selanjutnya, Daniel Radcliffe and his friends battled and made us laugh at the same time. Pada kalimat ini subjeknya adalah Daniel Radcliffe dan his friends. Sedangkan verbnya adalah battled dan made us laugh. Jadi pola kalimat ini adalah subjek, subjek, verb, verb. Walaupun simple sentence bermakna kalimat tunggal, kalimatnya tidak sesederhana I came yang terdiri dari subjek dan verb. Ada juga kalimat yang panjang tapi disebut kalimat simple. Contohnya, holidays parties among backpackers in the tourist hotspot have been a common occurrence in other years. Kalimat panjang ini masih disebut simple sentence ya, karena hanya terdiri dari satu main clause. Holidays parties among backpackers in the tourist hotspot adalah subjeknya, sedangkan verbnya adalah have been. Jadi kalimat ini disebut simple sentence.